Salam, selamat pagi, salam Bapak Ibu penilai, ini identitas saya. Perkenalkan, nama saya Imelda Yuliana Misa, merupakan mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2025. NIM 20258690405007. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 September 2025, saya akan melakukan video praktik mengajar dalam rangka ujian kinerja di SD Impres Daikot, khususnya kelas 4, mata pelajaran IPA, materi wujud zat dan perubahan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi luar biasa. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta Mariam pimpin doa. Oke, baik. Kita harus berdoa itu sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Sebelum kita belajar itu kita harus minta supaya Tuhan tuntun, Tuhan sertai kita, supaya kita belajar itu lancar. Kita bisa terima ilmu, bisa kerjakan tugas, itu karena Tuhan jaga kita, Tuhan melindungi kita. Begitupun di rumah. Kalau di rumah itu bangun tidur itu harus berdoa. Berdoa baru kerja supaya Tuhan jaga kita, supaya jangan sakit, jangan jatuh, atau jangan dapat luka. Itu supaya Tuhan jaga kita, kita harus berdoa. Oke. Ibu mau tanya, semua sudah hadir? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan cek kehadiran. Arman, Ada, Bu. Ardi, Calu, Dewi, Festus, Irfan, John, Jenny, Lazarus, Lahur, Mariam, Marvel, Midin, Benelita, Ona, Rian, Selvi, Teddy, Warifa, Yuda, Yudi, Oke, baik. Ibu minta kalian semua bangun berdiri. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu, Bu. Oke. 1, 2, 3. Sedia berkorban untukku. Rakyat
kalau kita beli lama-lama tidak makan, dia akan apa? Meleleh. Meleleh. Meleleh itu dia proses dari Mencair. Pernah lihat lilin? Pernah, Bu. Lilin yang sedang menyala itu pernah lihat? Pernah, Bu. Lilin kalau menyala lama-lama dia akan apa? Akan habis. Nah, lilin itu dia termasuk proses apa? Mencair. Mencair. Pernah lihat es batu? Pernah, Bu. Oke, kalau es batu itu dia termasuk proses apa? Membeku. Jadi proses dari es batu itu adalah proses membeku. Nah, di sini siapa yang tahu kalau hari ini kita mau belajar apa? Dari yang tadi es krim, wujud benda. Ada lagi yang lain? Perubahan benda. Oke, baik. Jadi hari ini kita belajar itu tentang wujud benda dan perubahan. Jadi hari ini kita belajar tentang wujud benda dan perubahan. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ini gambar yang kedua ini namanya tujuan pembelajaran. Itu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis wujud zat, padat, cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan argumentasi terkait wujud zat, padat, cair, dan gas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda di sekitar yang termasuk wujud zat, padat, cair, dan gas. Jadi, itu ada 4 tujuan yang harus kita belajar hari ini. Oke, sebelum kita mulai masuk dalam pelajaran, Ibu minta kita tepuk semangat. Semua tahu? Tahu. Tahu berarti harus semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, semua sudah semangat? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi topik kita yang pertama itu tentang wujud benda. Nah, wujud benda ini ada 3, itu zat padat, cair, dan gas. Jadi wujud benda itu ada 3 wujud: zat padat, cair, dan gas. Nah, zat padat itu adalah zat yang memiliki bentuk dan volumenya tetap, tidak berubah-ubah. Kalau zat cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya dan volumenya tetap. Kalau zat gas itu adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya dan menempati ruang. Contoh dari zat padat itu ada kayu, batu, meja, kursi, lemari. Itu contoh dari zat padat. Kalau contoh dari zat cair itu air, minyak, sirup, kecap, lemon. Sedangkan contoh dari zat gas itu salah satunya asap, uap air, angin, balon, pesawat.
lemari, papan tulis, apa lagi? Pensil, buku. Oke, itu adalah contoh dari benda padat yang ada di dalam kelas. Oke. Nah, kalau perubahan wujud benda itu perubahannya itu ada 6 proses. Proses yang pertama itu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, keempat mengembun, yang kelima mengublim, yang keenam mengkristal. Nah, jadi proses perubahan wujud benda itu ada berapa? 6. Nah, ada 6. Nah, yang pertama mencair itu proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya mentega yang kita panaskan dia akan mencair. Es batu yang kita keluarkan dari kulkas dia akan mencair. Lilin yang kita nyalakan lama-lama akan habis itu merupakan proses mencair. Es krim kita tidak makan, lama-lama tidak makan berarti dia akan mencair. Oke, kalau proses dari membeku itu proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya pembuatan es krim. Es krim itu pertama kita masih buat itu dia cair. Setelah kita kasih masuk di kulkas berarti dia membeku atau padat. Air juga begitu. Air yang air biasa awalnya kita kalau kasih masuk ke dalam kulkas maka dia akan padat atau dia akan membeku menjadi es batu. Kalau mengembun itu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya embun di pagi hari. Pernah lihat pagi-pagi rumput atau daun basah? Nah, itu namanya embun. Jadi malam-malam itu airnya jatuh ke daun. Jadi pagi itu walaupun tidak hujan tapi kita jalan itu rumput basah atau daun itu basah. Itu namanya embun. Kalau menyublim itu proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus atau pewangi pakaian di dalam lemari. Kapur barus kalau kita taruh di pakaian lama-lama dia akan habis. Pewangi pakaian juga lama-lama kita taruh di dalam lemari lama-lama akan habis. Mengkristal itu proses perubahan dari padat menjadi gas tanpa melalui zat cair. Jadi dia tidak lewat zat cair dulu tapi dia langsung dari padat langsung ke gas. Contohnya bunga-bunga es atau salju. Pernah nonton film yang ada salju? Pernah. Nah, itu namanya mengkristal. Atau di dalam kulkas itu ada gumpalan-gumpalan kecil di tempat-tempat kulkas itu. Jadi kalau kita taruh barang banyak, lama-lama tidak ambil berarti dia akan keras. Berarti kita harus membersihkan kulkas itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sampai sini bisa paham? Bu. Oke. Ibu mau mengajak kalian untuk menonton satu video. Dan jadi dalam video itu harus diperhatikan apa yang ada di dalam video itu supaya sebentar kalian bisa ceritakan. Semua bisa lihat. Bisa, Bu.
Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, dari tadi kalian sudah nonton videonya, sudah lihat video itu di dalamnya seperti apa, ya kan? Ya, Bu. Ada apa-apa saja di dalam video itu. Sekarang Ibu mau bertanya. Nah, yang kalian nonton di video itu tentang apa? Perubahan wujud benda. Oke, perubahan wujud benda. Nah, dari video itu ada yang kalian lihat tentang perubahan wujud benda itu ada apa saja? Menyublim, apa lagi? Mencair, membeku, menguap, mengkristal, apa lagi? Mengembun. Jadi di dalam video itu juga ada 6 proses dari perubahan wujud benda. Nah, Ibu mau tanya, di dalam video ini contoh dari mencair itu apa saja? Es batu, es krim yang meleleh, apa lagi? Mentega yang dipanaskan. Nah, contoh dari membeku yang ada di video ini yang kalian lihat itu apa? Es batu. Apa lagi? Ada lagi kah? Tidak. Oke, puding, pembuatan puding. Oke. Kalau contoh dari menguap yang ada di dalam video ini contohnya apa? Air panas. Apa lagi? Ada lagi? Kapur barus. Dan itu apa? Menyublim. Salah satunya itu air panas. Ketika mandi dengan pakai air panas maka asap itu akan keluar. Nah, kalau contoh dari mengembun itu apa saja yang di dalam video yang kalian lihat? Salju. Apa lagi? Ada lagi kah? Tidak. Selain salju, apa lagi? Ada yang bisa, Mariam? Contoh dari proses perubahan wujud zat mengembun itu apa? Mariam. Embun di pagi hari. Nah, contoh dari proses perubahan wujud benda dari menyublim yang ada di video ini apa? Yang tadi kalian lihat di video ini apa? Contoh dari menyublim itu apa? Pembuatan gula pasir. Ada lagi?
antara satu kelompok itu semua harus aktif ya, aktif kerja. Oke, baik, mulai kerjakan garis skala. Lihat itu di LKPD itu ada soal-soal dikerjakan, gambar itu ditentukan dia termasuk wujud benda apa, sebutkan sifat-sifat dari benda itu. Ya, Bu. Oke, kerjasama. Setiap kelompok itu harus aktif ya.
Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke. Teleponnya Arman presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil kerja. Dipersilakan dengan saya. Nomor 1 batu benda padat, bentuk dan polimenya tetap tidak berubah-ubah. Nomor 2 minyak goreng, benda cair, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. 3 benda gas, udara yang merasakan minggu. 4 menghapus, benda padat, bentuknya tetap tidak berubah-ubah. 5 ban, benda gas, udara yang menempati ruang. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Oke. Apa sifat dari benda cair? Bentuknya berubah. Jawaban dari kelompok 2 itu bentuknya berubah-ubah. Jadi sifat dari benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya dan volumenya tetap. Apakah ibu puas dengan jawabannya? Ada lagi? Ada lagi? Sifat dari benda padat itu apa? Bentuknya tidak berubah. Bentuknya, jawaban dari kelompok 2, sifat dari benda padat itu bentuknya tidak berubah-ubah. Apa puas dengan jawaban kami? Puas. Saya bilang terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berikut kelompok 4.
wujud benda, benda cair, sifat benda, bentuk dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, volumenya tetap. Nomor 4, pena pos, wujud benda, benda padat, sifat benda, bentuknya dan volumenya tetap. 5, produk, wujud benda, benda gas, sifat benda, bentuknya dan volumenya berubah-ubah. Bagaimana teman-teman mengulangi ada yang bertanya? Ada apa sifat dari benda gas? Apa sifat dari benda gas? Bentuknya dan volumenya berubah-ubah. Jawaban dari kelompok 4, sifat dari benda gas itu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Ada lagi? Ada. Apa itu sifat dari benda cair? Sifat dari benda cair itu apa? Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan Sifat dari benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jawaban dari kelompok 4. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang satu, benda padat, fungsi. Sifat benda padat adalah benda yang tidak berubah-ubah. Nomor 2, benda cair, air. Sifat benda cair adalah benda yang berubah-ubah. Nomor 3, ban. Benda gas. Sifat benda gas adalah udara yang menempati ruang. Nomor 4, balon. Benda gas. Sifat benda gas adalah udara yang merasakan badan. Nomor 5, pesawat. Benda gas. Sifat benda gas adalah udara yang merasakan ruang. Ada. Apa sifat dari benda padat? Sifat dari benda padat itu apa? Benda yang tidak berubah. Benda yang tidak berubah-ubah. Puas. Ada. Apakah itu sifat dari benda cair? Apa sifat dari benda cair? Benda yang berubah. Jawaban dari kelompok 1, sifat dari benda cair itu benda yang tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah. Ya, kalau tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami membaca
dari Pendagas. Sifat dari Pendagas itu apa? Apa sifat dari Pendagas? Pendagas kan Pendagas. Sifat dari Pendagas itu apa? Menurut kelompok kalian? Jawaban dari kelompok 3, sifat Pendagas itu biara menempati ruang. Ada. Apa itu sifat dari benda padat? Sifat dari benda padat itu apa? Jawaban dari kelompok 3, sifat benda padat itu tidak berubah-ubah. Puas. Ketika Oke, jadi semua sudah presentasi? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, tadi jawaban kalian itu
Sudah Bu.
Oke, boleh kumpul. Sudah tulis nama? Belum. Kumpul dengan itu tadi kalian buat LKPD. Semua dikumpulkan. Ya. Baik, semua sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi selama dari tadi presentasi, kerja tugas itu ada yang mengalami kesulitan. Oke, jadi baik. Nah, dari tadi yang kalian presentasi itu tentang wujud benda. Itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, jadi benda padat itu adalah sifat dari benda padat itu bentuk dan volumenya tetap, tidak berubah-ubah. Kalau sifat dari benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap. Bentuknya saja yang berubah, volumenya itu tetap. Kalau benda gas itu sifat dari benda gas itu bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, bisa menempati ruang, dan itu pada umumnya kita tidak bisa lihat, kita tidak dapat lihat. Oke, sampai sini bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke, tadi kalian jawab, katanya dijawab itu semuanya benar. Oke, nah, Ibu mau tanya, dari tadi soal itu siapa yang susah untuk jawab? Atau semua merasa mudah? Sudah, Bu. Mudah? Oke, baik. Ada yang senang dengan pelajaran ini? Senang, Bu. Atau ada yang tidak suka? Senang. Semua senang? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang bentuk energi. Belajar tentang